Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nurhalik. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang sedang tim saya kerjakan dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Stok Bahan Baku Bakso dan Mie Ayam dengan tempat studi kasus bakso dan mie ayam Mas Yatman. Di sini pengembangan sistem informasi ini yaitu proyek ini dikembangkan oleh beberapa anggota dengan pembagian peran yang jelas, yaitu ada Adnan Fauji sebagai software engineer bagian back-end, ada David Nurhalik sebagai software engineer bagian front-end, ada Devta Aditya Santoso sebagai sistem analis dan test engineer, ada Desi Kurniasi sebagai dokumentasi spesialis UI UX designer, ada Rifki Ahmad Paujan sebagai project manager, ada Ulfiatin Tiara Febrianti sebagai UI UX designer, dan ada Fani Aulia sebagai business analisis. Lalu ada latar belakang proyek ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada masalah utama, yaitu sistem stok yang selama ini masih dilakukan secara manual, sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan ketidaktepatan jumlah stok yang sering terjadi. Hal ini tentu berdampak pada operasional usaha, seperti kekurangan bahan saat produksi atau kelebihan stok yang tidak efisien. Karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Yang kedua, ada kebutuhan sistem. Di sini tuh untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sistem berbasis website yang mampu mencatat stok secara real time. Sistem ini juga akan membantu pengguna dalam memantau dan mengelola persediaan bahan baku secara efektif, sekaligus mengurangi risiko kesalahan pada pencatatan. Lalu yang terakhir ada tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan efisiensi operasional usaha melalui sistem yang mampu memberikan notifikasi otomatis saat stok menipis atau stok habis, serta menyediakan laporan terstruktur. Dengan adanya sistem ini, pemilik usaha dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini. Selanjutnya, ada metodologi Agile Scrum. Metode ini kami pilih karena bersifat fleksibel dan kolaboratif, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan proyek. Dengan sistem sprint yang terstruktur, kami dapat memastikan setiap tahapan pengembangan memberikan nilai dan kualitas yang optimal. Lalu di sini ada fitur-fitur utama di dalam sistem, ada 5. Yang pertama yaitu login dan manajemen user untuk keamanan dan kontrol akses. Yang kedua ada manajemen data bahan baku yang mencakup pencatatan dan pengelolaan stok-stok bahan baku. Yang ketiga ada transaksi stok masuk dan keluar untuk pencatatan yang lebih akurat. Yang keempat ada notifikasi stok menipis otomatis agar pengelolaan lebih efisien. Lalu yang kelima, ada laporan dan dashboard untuk memberikan informasi terkini untuk pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada aktor, sistem, dan diagram. Di sini itu penggunaan dan aliran data, yaitu terdapat 2 aktor utama dalam sistem, yaitu admin atau pemilik dan staf dapur yang berperan langsung dalam pengelolaan data dan aliran informasi dalam sistem. Di sini juga admin bertanggung jawab untuk mengelola seluruh data, sedangkan staf dapur itu bertanggung jawab untuk melakukan input stok masuk dan keluar. Lalu ada supplier yang berstatus sebagai aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem hanya melalui pengiriman bahan baku. Namun, datanya tidak disimpan langsung di database, sehingga bukan merupakan entitas dalam sistem.
Selanjutnya ada pemodelan data. Di pemodelan data ini terdapat 6 tabel. Yang pertama ada tabel user, yaitu tabel ini menyimpan informasi pengguna termasuk ID, username, email, password, dan hak akses untuk manajemen sistem. Yang kedua ada tabel stok masuk. Di tabel ini merekam transaksi stok masuk yang mencakup ID bahan, jumlah, dan tanggal masuk untuk memantau persediaan dengan akurat. Yang ketiga ada tabel menu. Di tabel ini menyimpan data-data menu yang ditawarkan, yang mencakup ID menu dan nama menu untuk memudahkan manajemen penawaran. Yang keempat ada TB bahan baku. Tabel ini mencatat data bahan baku seperti ID, nama, satuan, stok awal, dan stok saat ini untuk efisiensi operasional. Yang kelima ada TB stok keluar. Tabel ini mencatat semua transaksi stok keluar, termasuk bahan yang digunakan dan jumlahnya, membantu dalam pengelolaan inventaris. Lalu yang keenam, yaitu TB menu bahan. Di tabel ini menghubungkan menu dengan bahan baku yang diperlukan, mencatat ID menu dan ID bahan untuk analisis kebutuhan. Selanjutnya ada Casual Loop Diagram atau CLD. Skenario 1 yaitu sistem manual atau balancing loop. Ketika pencatatan dilakukan secara manual, kesalahan sering terjadi, sehingga stok tidak akurat dan resiko bahan habis meningkat. Lalu produksi terganggu dan harus dilakukan koreksi ulang. Pola ini menunjukkan sistem berusaha menyeimbangkan kesalahan namun tidak efisiensi. Lalu skenario 2 yaitu sistem informasi atau reinforcing loop. Ketika sistem digunakan secara rutin, data semakin akurat. Lalu notifikasi stok menipis lebih cepat dan stok terkendali. Sistem ini makin dipercaya oleh pengguna dan makin sering memakainya. Proses ini menciptakan efek penguatan yang berkelanjutan terhadap efisiensi dan keandalan sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada Software Requirement Specification atau SRS. Itu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya itu ada 5. Yang pertama ada manajemen pengguna atau login dan hak akses. Yang kedua ada manajemen bahan baku seperti tambah, hapus, edit, dan lihat stok. Lalu ada notifikasi stok menipis. Lalu ada laporan yang bisa diubah ke PDF atau Excel. Lalu yang terakhir ada data pemasok. Di sini selanjutnya ada kebutuhan yang non fungsionalnya. Di sini ada 4. Yang pertama sistem cepat atau sistem yang sistem cepat. Lalu selanjutnya ada kebutuhan yang non fungsional. Di sini ada 4. Yang pertama sistem cepat atau sistem ini harus cepat memproses data lebih atau sama dari 1000 data tersebut. Lalu ada aman atau data terenskripsi. Jadi data ini tuh harus aman. Lalu yang ketiga ada responsif. Tampilan ini itu responsif bisa di berbagai perangkat seperti di HP kah atau di laptop kah. Dan yang keempat itu ada uptime atau ketersediaan sistem ini minimal 98%. Lalu ada teknologi yang digunakan, ada PHP itu untuk bagian backend-nya atau logika, ada MySQL untuk menyimpan database, dan sistem ini itu berbasis website untuk mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram, yaitu visualisasi relasi antar entitas database.
IRD ini menggambarkan hubungan antar 8 entitas utama dalam sistem, menunjukkan bagaimana data terhubung dan mengalir, serta membantu dalam menjaga integritas dan mencegah redundansi data. Lalu diagram ini juga membantu menggambarkan bagaimana data saling terhubung antar bahan baku, transaksi, menu, dan pengguna, sehingga mencegah duplikasi data dan menjaga konsistensi informasi. Sebagai di bagian kanan saya itu terdapat gambar IRD yang telah tim saya buat. Ada terdapat user yang bisa mengisi stok masuk. Lalu stok masuk ini tuh akan mengisi bahan baku, lalu bahan baku akan menjadi menu bahan, dan menu bahan itu akan menghasilkan menu, yang menu ini itu akan diambil oleh stok keluar, dan stok keluar ini akan diambil oleh laporan penjualan, dan laporan penjualan ini menghasilkan notifikasi yang akan diterima oleh user. Lalu selanjutnya itu kesimpulan dan manfaat. Kesimpulannya, sistem informasi stok bahan baku berbasis website ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem juga membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan dengan cepat karena didukung dengan data yang real-time dan akurat. Dengan sistem ini, proses pengelolaan stok menjadi lebih praktis, efisien, dan terorganisir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.